apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Sukses di Akademi Asia ternyata menyisakan demam virus cinta bagi komentator asal Brunei Darussalam Fahrul Razi. Bagaimana tidak, jika sederet komentator seperti Masi Dayu hingga Rosalina Musa telah lama kembali ke negara mereka masing-masing, Fahrul justru masih betah berlama-lama di Jakarta, konon demi mendapatkan cinta Rina Nose. Tapi seolah masih malu-malu mengungkap perasaannya kepada Rina di hadapan khalayak ramai, Fahrul pun beralasan bahwa keberadaannya di Jakarta sekaligus untuk membuat lagu baru. Uniknya lagu baru Fahrul tersebut menyematkan lirik dan makna kisah asmara yang begitu mirip dengan cerita kedekatannya dengan Rina, menyisakan tanya. Coba simak lirik lagu yang dinyanyikan Fahrul saat proses rekaman. Mungkinkah lagu bernada cinta ini terinspirasi dan dipersembahkan Fahrul Razi untuk Rina Nose? Kau menggantungku, kau menggantungku, kau menggantungku, kau menggantungku. Aku bagaikan malam yang tiada berbintang. Aku bagai tanah gersang yang menanti air hujan. Dan sebenarnya tidak sengaja lagu ini tentang siapa-siapa, ya, tentang siapa-siapa. Tetapi saya membayangkan saja tentang situasi kebanyakan manusia sekarang yang menginginkan sesuatu tetapi belum tercapai. Jadi intinya di sana, dan saya fokuskan dan saya perhaluskan, perkecilkan lagi menjadi satu yang relatable antara cinta between pria dengan seorang sosok ceweknya, begitu. So, iyalah, begitulah. Selepas Dangdut Akademi Asia, saya inginkan untuk mencipta ataupun membina karir di Indonesia. Dan sememangnya itulah jawabannya. Ya iyalah, harus ada satu single untuk bukan mempertahankan followers saya ya, tetapi juga untuk karena passion. Dan mengejutkan, usai merekam lagu baru bernada cinta, Fahrul pun bergegas kembali ke Brunei Darussalam dengan diantar oleh bias-bias cinta pula. Pasalnya saat akan bertolak ke Brunei, Rina Nose tiba-tiba saja terlihat ikut mengantar kepergian Fahrul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Uniknya seolah tak ingin cepat-cepat pulang, alih-alih memasuki gerbang boarding pass lebih awal, Fahrul mengajak Rina ke sebuah kafe di bandara untuk bercengkrama lebih lama dan mesra seperti ini. Nampaknya dia lagi busy sekarang ini. WhatsAppan dengan siapa ya? Siapa itu? Siapa yang kamu WhatsApp? Siapa? Enggak. Enggak ada. Oke, bye-bye. Singkatannya gede rasa. Negatif, positif. Ya udah deh, percaya aja. Kemesraan Rina dan Fahrul pun kian mengurai teka-teki karena Fahrul tidak hanya memberikan hadiah untuk Rina tapi juga menguntai sinyal-sinyal misteri cinta di setiap gerakan tubuhnya. Salah satunya ketika membongkar tas, Fahrul menyatakan bahwa hatinya telah tertinggal di Jakarta. Bahkan mengulik bahwa Ivan Gunawan, teman sekaligus desainer kenamaan, akan segera membuat baju untuk Rina. Baju apa yang dimaksud oleh Fahrul? Jika Ivan banyak merancang busana prawedding hingga pengantin untuk sederet selebriti, ada maksud apa di balik sikap Fahrul berikut ini? Ini di dalam tas ini untuk pergi pulang ke Brunei, iPad. Kenangan terindah juga saya dengan Ivan Gunawan. Aku berkarya dengan cinta, jadi aku harus berkarya juga dengan cinta.
Ini dia Fahrul, enjoy my book, Ivan Gunawan. Tudu. Ya, nanti bikin baju untuk Rina Nose ya. Di hari-hari yang tertentu ya. Untuk mengurangkan bebannya aku. Nah, ambil untuk kamu. Dapat ya? Iya. Makasih loh. Bakal apaan ini buat disimpan doang di rumah loh. Makasih. Agak Aku itu memang orang pengembara, jadi barang keperluan aku ada di Brunei, barang keperluan aku ada di Malaysia, dan sekarang barang keperluan aku dan juga mungkin hatiku juga ada di sini. So ditinggalin. Gitu. Iya, hati aja. Paspor gue mana? Hah? Dalam ya? Serius? Kok masukkan di dalam? harus taruh di situ. Di dalam tadi ya? Taruhlah di sini. So, Laki lah laki. Namun jika cinta tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, melainkan rasa dan bahasa tubuh, tak pelak sebuah teka-teki baru pun mencuat. Sudah lama mengungkap kekaguman kepada Rina Nose, mungkinkah kini pendekatan cinta Fahrul kepada Rina telah mengalami kemajuan? Apakah ini sinyal bahwa Fahrul dan Rina telah menjalin hubungan spesial? Entahlah, yang jelas berbeda dari yang lain, dari sederet komentator di Akademi Asia yang ada di Indonesia, hanya Fahrul Razi lah yang kepulangannya mendapat perhatian khusus dari Rina diantar sampai ke bandara. Sebaliknya, berbeda dari host di Akademi Asia lain, hanya Rina lah yang menemani Fahrul menuju Brunei. Bukan masalah spesial kan tidak, tapi ini rasa peduli. iya, terima kasih ya. Ya, Terima kasih. ya. Irfan Ramzi nggak peduli ke Ya, ya. Dia aja yang peduli. Iya. Kangen ya? Ya lah, Ya. adalah. Saya pun kangen juga. Kangen. Kangen apa? Lucunya dia itu aja. Ya, lucu jadi ya. Ya. Emang kamu lucu ya? Enggak. Lucuan aku enggak. sih. Lucuan Ya, kamu. ya, ya, ya. Itu kamu punya Ya. live food ya. Oke. Mau tak mau sebuah tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Rina Nose dan Fahrul Razi? Selalu menyangkal hanya berteman saja. Mungkinkah sikap Rina yang khusus mengantar kepergian Fahrul sampai ke bandara bisa disebut sebagai teman biasa saja? Uniknya pasca mengantar Fahrul Razi sampai ke pintu perbatasan terakhir di bandara, Rina mengungkap sebuah teka-teki mengejutkan bahwa pasca putus dari Fahmi, Rina telah membuka hatinya. Mungkinkah ini berarti bahwa Rina telah menerima cinta Fahrul Razi dan akhirnya menjadi sepasang kekasih? Jawabnya pun misterius oleh sikap Rina yang tidak mampu berkata ya, tapi juga tidak menolak seperti berikut ini. Kalau yang baik-baiknya doain aja, ya. Bye-bye. Doain. Bye-bye. Babanya cuma gitu doang. Eke kuliah. Perasaannya itu nggak bisa di apa ya. Jadi kayak ibaratnya apa ya, aku deket sekarang ini nyaman sama dia, bisa ngobrol apapun, ya udah itu aja gitu, nggak bikin ribet. Ini apa ya, aku pacaran atau enggak, pokoknya nggak dibikin ribet, saya nyaman, jalanin aja. Dari kapan tahu juga udah buka hati, tapi kan yang cocok belum tahu ya gitu. Jadi mau jatuh cintanya sama siapa kan belum tahu. Kalau membuka hatinya udah sama siapa aja, tapi jatuh cintanya sama siapa belum tahu. Ya lihat aja nanti lah ya, doain saja yang terbaik. Kalau memang jodoh ya nggak tahu gitu, kalau memang enggak ya nggak akan jadi gitu. Tinggal menghitung minggu jelang hari pernikahan, Nina Saturini semakin sibuk mempersiapkan diri untuk menuju ke pelaminan. Kemari bersama dengan Chandra Taufan, sang calon suami, Nina melakukan fitting baju pengantin. Dan belakangan Nina pun semakin getol melakukan perawatan kecantikan agar tampil cantik di hari H. Seperti apakah seru dan gaya romantis Nina mempersiapkan hari pernikahannya?
Benarkah ia juga merancangkan bulan madu mewah ke luar negeri? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.